Selamat siang rekan-rekan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita Polres Cianjur bekerja sama tentunya dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan juga Polsek Pacet berhasil mengungkap dugaan peristiwa pembunuhan yang dilatar belakangi adanya suatu perilaku menyimpang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, atau setidaknya diketahui pada saat itu. Tempat kejadiannya di kamar nomor 10 Hotel Koneng, Kampung Cilengsar, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Adapun korbannya adalah Saudara AR, umur kurang lebih 32 tahun, alamat Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sementara diduga pelaku adalah Saudara YD alias AD, umur 24 tahun, kemudian pekerjaan wira swasta, alamatnya di Kampung Cilengsar, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Adapun modus operandi bisa saya sampaikan di sini bahwa si pelaku ini melakukan pembunuhannya awalnya bermula dari komunikasi melalui salah satu media sosial, ya, di mana pelaku ini membuat status di dalam salah satu media sosial tersebut. Statusnya adalah bahwa bila mana ada yang ingin melakukan perbuatan menyimpang, disebutkan di situ BDSM, kemudian slave dan sebagainya, nah, itu dijadikan status dalam media sosialnya itu, sehingga si korban ini tertarik, kemudian menginfo ke pelaku. Akhirnya terjadilah perjanjian untuk bertemu, ya, melakukan perbuatan menyimpang itu di Cianjur. Jadi pelaku jauh-jauh dari Lampung datang ke Cianjur. Namun sebelumnya dalam komunikasi si pelaku meminta kepada korban untuk menyiapkan peralatan-peralatannya, antara lain lakban, kemudian pakaian itu lingerie untuk laki-laki, nah, seperti itu, dan beberapa peralatan yang lain. Nanti secara detail disampaikan oleh Kasat Reskrim. Setelah terjadi komunikasi, disiapkan semuanya dan barang-barangnya dikirim ke pelaku. Selanjutnya si korban datang ke Cianjur. Ditemui di tempat yang sudah disiapkan atau diperjanjikan. Itu kemudian terjadilah perbuatan menyimpang itu. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di dalam komunikasi itu terjadi kesepakatan bila mana si korban, ya, bisa memuaskan akan diberikan uang 1 juta. Gitu. Namun sebaliknya bila mana tidak bisa memuaskan, sebaliknya si korban akan memberikan uang 1 juta. Nah, terjadi perbuatan atau perilaku menyimpang itu di kamar tersebut, di hotel tersebut. Kemudian saat dilakukan dililit dengan plastik dan juga kain, tadi lakban. Kemudian ternyata si korban ini, mohon maaf, kalau ini berdasar pengakuan dari si tersangka, kencing, ya, sehingga si pelaku marah. Karena marah, pergi meninggalkan kamar itu. Namun pada saat ditinggal oleh si pelaku,
si korban ini sudah dalam keadaan diikat, ya, termasuk juga mukanya. Ditinggal, setelah ditinggal kemudian pelaku berusaha untuk besoknya pelaku berusaha untuk menghubungi pihak hotel, menyampaikan bahwa ada orang yang butuh bantuan di kamar tersebut, sehingga petugas hotel masuk ke kamar itu dan menemukan korban sudah meninggal dunia. Seperti itu kurang lebih kronologi kejadiannya. Kemudian untuk motifnya tadi itu, ya, karena sudah perjanjian, ternyata si pelaku ini sakit hati atau marah karena tidak sesuai dengan kesepakatan, bahkan malah si korban ini kencing gitu kan, menganjingi mengenai pelaku gitu kalau alasannya pada saat kita lakukan pemeriksaan demikian, sehingga ditinggal pergi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dibungkus, tertutup rapat, kain, kemudian dilakban, bahkan ada bekas juga lakban di leher segala macam, sehingga diduga ini hasil otopsinya juga nanti akan kita mintakan, tapi diduga korban ini kehabisan nafas, ya, setelah ditinggalkan selama kurang lebih 6 jam, sehingga paginya pada saat kemudian si korban ditemukan oleh petugas hotel sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan, sebelumnya perlu saya sampaikan di sini bahwa berdasar pengakuan pelaku ini sudah melakukan kegiatan perilaku menyimpang dengan cara BDSM ini, ya, itu kurang lebih sudah 10 kali. Ya, namun kegiatan BDSM dengan cara yang lebih ekstrim, yaitu dibikin seperti mumi, itu baru dilakukan kali ini. Itu menurut pengakuan dari si pelaku. Kemudian rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Untuk pasal yang dikenakan tentunya mendasari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Untuk akun media sosialnya sendiri itu asli atau pakai efek akun? Pakai efek akun, pakai foto orang lain. Ini mungkin juga bagian dari modus, ya, karena tidak ingin diketahui oleh masyarakat sekitar bahwa dia yang sebenarnya.